Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe masuk surga amin. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari hancurnya istana Otsutsuki, tempat di mana Boruto dan Kawaki bertarung dengan dua alien terkuat yang pernah ada. Saat itu, kedua tangan Boruto muncul simbol matahari dan bulan, yang menunjukkan kalau proses jutsu untuk menggunakan Rikudo Chibaku Tensei sudah selesai. Tanpa banyak basa-basi, Boruto langsung berkata, "Seperti sudah sempurna. Kalau begitu, aku akan mulai." Setelah itu Boruto berkata, Rikudo Chibaku Tensei, Kai! Sontak setelah hal itu, Dewa Otsutsuki dan Shibai langsung tertarik dan gumpalan batu langsung meluncur ke arah tubuh mereka. Shibai hendak menghindar dan mencoba kabur dari area jutsu Boruto, tapi karena kuatnya daya tarik kekuatan itu, membuatnya tidak dapat melakukan apa-apa. Alhasil, mereka berdua terjepit di antara batu-batu tersebut. Setelah hal itu, Boruto langsung menggunakan Jougannya yang sudah berevolusi, untuk mengikat mereka agar tidak dapat melawan dan bergerak. Dan Boruto juga menambahi dengan Jutsu Raiton untuk memperkuat serangannya untuk menyegel dua alien itu, dan alhasil, Chibaku Tensei dalam ukuran sangat besar akhirnya sempurna. Dua musuh gila akhirnya tersegel dengan itu. Setelah hal tersebut, Boruto langsung berkata, ini masih belum selesai. Aku akan menambahkan sesuatu agar kalian benar-benar tidak dapat bergerak." Tidak lama Boruto mengatakan itu, dia langsung membuat sesuatu di tangannya. Tiba-tiba ada sebuah pola cakra aneh yang berbentuk segitiga yang sedang disiapkan Boruto. Dan setelah itu, Boruto melemparnya ke arah langit, dan secara luar biasa, portal dimensi baru muncul dari sana, dan menghisap Chibaku Tensei raksasa itu agar masuk ke dalamnya. Setelah itu semua, Boruto langsung tumbang akibat kehabisan cakra, matanya berubah menjadi normal dan nafasnya semakin melemah. Saat itu Boruto melihat ke langit dan dia berkata, "Sepertinya sudah selesai. Bahkan hanya memakan buah cakra yang tidak sempurna saja, sudah membuatku bisa melakukan hal gila. Pantas saja para Otsutsuki itu rela melakukan apapun agar mereka mendapatkan buah cakra ini. Tapi sepertinya aku sudah berakhir." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba Kurama berkata di alam bawah sadarnya, "Kerja bagus bocah, kau berhasil melakukan itu seorang diri dengan sempurna." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Mengapa kalian kembali? Bukannya tubuh aslimu sedang bersama Kawaki dan para biju yang lainnya?" Mendengar itu Kurama menjawab, "Pantas saja kau menanyakan itu, kau baru sebentar menjadi seorang Jinchuriki. Kami bisa berbicara denganmu tanpa menggerakkan sedikit mulut kami. Tapi lupakanlah itu, sepertinya kondisimu cukup parah." Boruto yang mendengar itu berkata, "Ini sudah berakhir, dan dunia sudah kupastikan akan aman, tidak ada lagi Otsutsuki sialan yang akan mengganggu desa lagi. Dengan semua itu, aku bisa mati dengan damai." Tidak lama Kurama mendengar itu, dia berkata, "Berhati-hatilah, Kawaki sedang pergi menujumu. Tapi kalau memang begitu pada akhirnya, kau sudah menjalankan tugas yang luar biasa Boruto. Naruto akan sangat bangga saat aku menceritakannya nanti padanya." Tidak lama Kurama berkata demikian, tiba-tiba ada seseorang yang menjawab, "Siapa yang akan mati? Apakah kau Boruto? Sepertinya aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Ternyata orang yang berbicara itu adalah Rikudo Sanin. Melihat pemandangan itu, Kurama langsung membalas, "Hei kakek tua, lama tidak bertemu. Tidak biasanya kau datang secara tiba-tiba di sini?" Hagoromo yang mendengar itu menjawab, "Ini pertemuanku yang kedua kalinya, apa benar begitu Boruto?" Boruto yang melihat itu langsung tersenyum dan berkata, "Aku sudah menjalankan tugasku kakek, aku tidak keberatan mati sesudah ini." Hagoromo yang mendengar itu menjawab, "Masih belum Boruto, semuanya masih belum aman. Saudaramu yang di luar sana masih memiliki kebimbangan yang masih belum bisa dia putuskan. Mungkin setelah ini kau akan memilih mati, tapi setelah itu, mereka para biju akan menjadi korban selanjutnya di tangan Kawaki. Dia masih memiliki pemahaman untuk menghancurkan mereka agar dunia aman versinya terwujud. Dan juga, Sasuke dan Kashinkoji masih dalam keadaan kritis setelah dikendalikan Shibai sebelumnya. Jika kau mati sekarang, maka orang-orang penting seperti teman yang kau sayangi akan mati sia-sia. Bahkan jasad mereka masih ada di dalam dimensi Kawaki." Mendengar itu Boruto membalas, "Aku takjub kau bisa tahu sampai sejauh itu kakek. Walaupun kau tidak melihat langsung kejadiannya. Tapi aku punya satu kartu as yang harus kugunakan sebelum aku mati. Aku bisa menghidupkan Sarada dan yang lainnya dengan nyawaku menggunakan kekuatan Jougan." Tidak lama setelah itu, Kawaki muncul langsung di depan Boruto yang sudah tergeletak. Melihat Kawaki di dekatnya, Boruto berkata, "Kau menggangguku sialan, tapi sepertinya dua Otsutsuki itu sudah aku pastikan tidak akan bisa lepas dari segel itu. Jadi sekarang kau bisa membunuhku jika kau mau." Kawaki yang mendengar itu, hanya berdiam diri saja sambil menatap wajah Boruto. Melihat ekspresi Kawaki, Boruto berkata, "Berhentilah menatapku dengan wajah jelekmu itu payah."
Kau benar merepotkan seperti dulu. Kawaki yang mendengar itu membalas. Lihatlah wajahmu, kau benar-benar sudah babak belur, tapi cara bicaramu benar-benar sudah hampir mirip dengan Uchiha itu. Boruto yang mendengar itu menjawab, berhentilah menyebut guruku dengan sebutan seperti itu sampah. Jadi apa maumu? Sepertinya kau ingin membicarakan sesuatu yang serius di depanku? Kawaki yang mendengar itu berkata, kau benar Boruto, aku ingin berbicara serius padamu sekarang. Tapi sebelum itu, aku tidak menafikan, kalau kau orang yang berjasa terhadap keamanan dunia. Tapi dari lubuk hatiku, aku ingin bertanya dengan jujur, apa kau membenciku Boruto? Mendengar itu Boruto berkata, aku pikir kau ingin menanyakan apa? Ternyata lagi-lagi perkataan bodoh ya? Kawaki yang mendengar itu marah dan membalas, katakan sekarang sialan, aku sudah menderita selama ini untuk mencari jawabannya. Melihat ekspresi Kawaki, Boruto berkata, hei berhentilah berteriak di depanku seperti itu, ludahmu mengenai wajahku payah. Jika kau mau tahu jawabannya, hal itu sudah tidak berguna lagi kan? Aku sudah kehabisan tenaga, dan tinggal menunggu waktu sampai aku pingsan. Ternyata efek buah cakra itu benar-benar menyakitkan. Tidak lama Boruto mengatakan itu, tiba-tiba Kawaki mengaktifkan doujutsunya di depan Boruto. Melihat itu Boruto berkata, jadi begitu ya? Baiklah, aku juga tidak keberatan. Aku akan memberitahukan titik koordinat dimensi ayahku padamu sebelum kau membunuhku. Tidak lama Boruto berkata demikian, dia mengeluarkan Sarada dan yang lainnya di dalam dimensi Daikokuten di samping Boruto. Mereka semua sudah mati akibat ulah Kawaki sebelumnya. Melihat pemandangan itu, Boruto langsung berkata, itu terlalu berlebihan Kawaki. Kau tidak perlu memancing emosiku, aku sudah tidak dapat bergerak lagi. Kawaki yang mendengar itu membalas, aku sudah melenyapkan mereka, tapi pada akhirnya aku tidak keberatan untuk melakukan hal yang sama denganmu seperti mereka semua. Aku akan menyusun jasad kalian. Di sisi lain, di dalam alam bawah sadar Boruto, Kurama berkata, hei bocah, apa kau sudah tidak dapat bergerak lagi? Dia akan membunuhmu. Boruto yang mendengar itu membalas, tidak apa-apa, aku tidak keberatan dengan itu. Semuanya sudah seperti yang kuharapkan. Mendengar itu, Hagoromo berkata, jadi kau sudah sampai di ambang batasmu ya Boruto? Tapi aku minta sedikit bantuanmu, sebab jika tidak semuanya akan fatal seperti sebelumnya. Para biju masih belum aman sekarang, Kawaki bisa melenyapkan mereka semua. Boruto yang mendengar itu membalas, aku sudah tidak punya kekuatan lagi kakek. Apalagi tubuhku sudah hancur, walaupun kalian tidak melihatnya. Hagoromo yang mendengar itu membalas, ya kau benar, mungkin kami bisa memberikanmu cakra, tapi efek buah cakra itu sudah menggerogoti tubuhmu. Tapi masih ada satu jalan, aku bisa memberikanmu sesuatu dengan kekuatan luhurmu, yaitu kekuatan reinkarnasi Uzumaki yang sebenarnya. Setelah hal tersebut, Hagoromo mengeluarkan sesuatu di tangannya dan memberikannya ke Boruto.